bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi bab 4, yaitu sistem komputer. Komputer dan komponen penyusunnya. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana adalah sebuah komputer menerima masukan dari peranti, masukan memproses masukan tersebut, dan menghasilkan output. Sistem komputer terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Perangkat keras, hardware, B. Perangkat lunak, software, C. Pengguna. A. Perangkat keras, hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, diubah, atau dipindahkan. B. Perangkat lunak, software, tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. C. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Jenis-jenis komputer. A. Mikrokomputer atau komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. B. Komputer personal atau PC personal komputer memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. C. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. D. Mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemproses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. E. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladan. F. Superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, misalnya NASA, yang menggunakannya dalam meluncurkan dan mengendalikan pesawat atau roket. Interaksi manusia dan komputer. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dan sistem komputer, diantaranya seperti berikut. 1. Berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. 2. Antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface atau CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. 3. Melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. 4. Melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. 5. Melalui berbagai piranti masukan lainnya.
Pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Kolaborasi dalam sistem komputer. Perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Ini juga dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti software yang digunakan sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti ketika melakukan instalasi program aplikasi pengajian atau playthrough di komputer atau laptop kantor yang datanya masih belum diolah dengan pengolah lembar kerja. Selain itu, masih ada lagi interaksi software dengan software dan hardware dengan hardware. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya komputer lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Terdapat 10 fungsi sistem operasi lebih rinci sebagai berikut. 1. Menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. 2. Mengendalikan input dan output. 3. Mengelola perangkat keras dan periferal. 4. Mengelola pembuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. 5. Mengelola file, copy, save, sort, delete. 6. Menangani interupsi dan kesalahan atau error. 7. Mengelola prosesor. 8. Mengelola memori. 9. Mengelola keamanan. 10. Menangani komunikasi dan dengan jaringan. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!